Ya pemirsa, sudah kita saksikan tadi jalannya 38 lap dari Formula E Jakarta E-Prix 2025 yang sangat luar biasa, fenomenal, penuh drama, penuh aksi, sangat fantastis sekali dan dimenangkan oleh Ticktum di peringkat pertama. Kemudian di podium 2 ada Mortara dan di podium 3 ada Muller. Luar biasa sekali Bung Doni, kita tadi menyaksikan dengan begitu berdebar-debar. Dan ini benar-benar unexpected ya. Betul. Karena kita tahu sebenarnya yang di pole position itu siapa, walaupun memang Dan Ticktum ada di 5 dari starting pada grid. saat starting grid. Tapi tidak banyak membicarakan tentang Dan Ticktum dan juga tentunya Cupra Kiro. Betul. Tapi yang terjadi adalah, karena tadi Bung Romeda sudah sempat katakan ini sangat tricky, ini sangat slippery, sangat dusty. Betul. Semuanya, sampai tadi sempat terdengar dari suara radio Benar. yang mengatakan Ya. ini sangat sulit sebenarnya tracknya dan Very tough. yang banyak juga drama, dan itu juga yang menarik karena kita tahu kan kalau sebelumnya waktu di Shanghai itu pun juga ada drama dalam hal karena memang cuaca hujan. Tapi kalau ini banyak faktor. Tadi kita lihat bagaimana perseteruan antara Jack Dennis ya. Betul. Dan ini menarik sekali tentunya. Bagaimana tadi Degnis bersama dengan tim dari Mahindra juga ya? Iya, betul. Mortara begitu Mortara. sengit sehingga ada benturan sedikit dan sempat terkena penalti 10 second tapi tetap berhasil mempertahankan posisinya juga dengan baik, luar biasa sekali. Dan inilah dia sang juara untuk pertama kalinya, Cupra Kiro as a team. Dari season 2 mereka bergabung di dalam Formula E. Dan ini adalah kali pertama Cupra Kiro naik ke podium terutama di P1. Dan Ticktum, luar biasa sekali Bung Doni. Dan inilah dia aksi di mana dia melakukan defense all out sekali. Ya. Di putaran terakhir, di lap terakhir menjaga posisinya dan tidak mau terkejar balik oleh tim dari Mahindra. Yang menarik dia tetap stay humble ya, karena dia tetap mengatakan bahwa ya memang ini kadang faktor luck juga tentunya menjadi faktor ya di Formula E, terutama di kita tahu track-track yang sangat sulit, tapi apa yang diperlihatkan oleh Dan Ticktum ini juga sangat menarik karena kalau kita tahu sebenarnya dia dari 11 kali round ya, banyak juga dia sebenarnya tidak menyelesaikan race. Tapi yang dilakukan adalah dia tetap berusaha untuk konsisten dan menunjukkan yang betul-betul. Ya, Alex ini Uy dia. sampai nggak percaya ya. Betul, dia meneteskan air mata bahagia. Karena ini adalah momen pertama kali bagi Cupra Kiro berhasil naik ke podium. Luar biasa sekali dan Dan Ticktum sendiri juga tidak terdengar pada saat awal race dan baru di 8 lap terakhir kita melihat pergerakannya yang begitu masif, luar biasa, memanjat pole sehingga dia berada di P1 pada saat akhir lap. Luar biasa sekali Bung Doni. Ya, pada saat wawancara dia juga mengatakan it's very tough, begitu berdebu dan lain sebagainya. Setiap lap memiliki tantangannya masing-masing, setiap sirkuit juga. Dan Ya. inilah yang menarik dari Formula E, bagaimana Anda bisa menemukan pembalap berada di posisi atas dan bawah dengan begitu mudahnya di dalam Formula E. Ya, dan ini kita harus berikan apresiasi yang luar biasa kepada Dan Ticktum ya, karena kita tahu sebenarnya dia itu sempat 2 kali, ini ada kali ketiga dia berada di podium, cuman bedanya kalau sebelumnya di peringkat 4, peringkat 2, tapi kali ini dia menjadi juara Dan untuk Ticktum, for so long, Sarina you've Jakarta been the bad E-Prix boy of Series. Formula E. You've had people say you can't do it, and here you are. You've won your first Formula E race. Prove them all wrong. How good does that feel? I think that is the most joyous part of all this, I have to say. Like, you know, obviously I'm thrilled that I've won a race. Been in Formula E for nearly 4 years now, but the whole time, you know, I've known this is what I can do, and now I've got a good car and I'm doing it, lo and behold. So, yeah, I'm very, very happy. I think a lot of people forgot that I used to be quite handy on the F1 ladder back in the day, and now, you know, I'm just going to start proving it again. The guys have pretty remarkable really in 6-7 months, the rate of improvement that we've had over this season. We started in quite a not great place and I was a little bit underwhelmed at the beginning of the season, and we've chipped away, and you know, since Miami it's been quite a steep upwards trajectory, so God, nearly got that out right. So yeah, very, very proud of them. You know, been with them since day one here, and to be able to deliver that is very, very special for them, and a good feeling for me. And it was such a challenging race out there, all sorts of shenanigans going on. What was it that you think won it for you today? I think there was a few things in the middle of the race with the first attack mode where I feel like we didn't quite benefit, and I was sort of thinking, okay, you know, P5's good here. Then the rest of the race was just clean. Like, we had a bit of fortune with the late safety car, late full course yellows, etc. But you know, I've had my fair share of bad luck this year and throughout my career, so it feels quite odd to have some luck. But you know, the team put the car, you know, strategy-wise in the right place.
you know, I sort of did as I was told and helped in that regard with the attack modes. And yeah, I think we executed it well. Like practice with the track with these conditions, no one really learned anything. So going into quali, it was a bit of an educated guess. We got it right, pace was good, and here we are. So yeah. Congratulations, Dan Ticktum, Formula E race winner. Sounds nice when you say it. Ya pemirsa, kita saksikan dari wawancara bersama Dan Ticktum sang juara, dan seperti yang kita tadi saksikan dan bicarakan juga bersama Bung Doni, bagaimana proses yellow course yang terjadi 2 kali, tentunya itu menjadi advantage bagi para racer di posisi-posisi lain untuk segera mengejar, Bung, ya. A podium. You weren't expecting that when we spoke earlier on today. How are you feeling? I'm feeling kind of like disappointed for the team because I think that more was possible for us. But actually happy for me. It's been a long time coming, this podium, and if I look back, there were several occasions where with a little bit more luck, we could have clinched it. But nevertheless, super happy with today's race. I think we managed the strategy pretty good, especially with the first attack mode. We got a little bit unlucky with all the safety cars full course yellow, because I think I could have made good use of my attack mode and passed Dan. I was in front of him like before the second attack mode. Nevertheless, super happy with second place, and looking forward actually already to the next one. Thank you, Edo. Congratulations. Ya, seperti juga sama dikatakan oleh Mortara barusan, bagaimana yellow course ini betul-betul berpengaruh, Bung Doni. Pasti. Dan kita tahu kan sebenarnya kan lebih karena ada beberapa insiden ya. Di sini kita lihat ada interview juga berikutnya. Unlucky for some. You've got your first podium for Andretti. You must be pretty pleased. Yeah, very good. I think, we always had the race pace all season long. Qualifying has been our Achilles heel, if you want to call it that way. Today I felt like I had a car to go into the duels. A slight mistake, in these very dusty conditions. I paid a big price for that. But then in the race, again, managed to move up already in the beginning, made our way into the top 8. And then, a bit lucky with the strategy, but also I think very good execution. So whenever we had an opportunity to move forward, we took it. And we had good pace at the end. So, very happy with how that one went. Obviously, super pleased for the whole team, my crew, to get a podium. I think they really deserve it. And I hope we can, keep that momentum going into the last 4 races. And we can see your race suit. We can see you've been through a lot today. Just briefly, how challenging was it out there? Very difficult. I mean, with the rain overnight, slight drizzle in the morning, and a lot of dust on track, the track was never the same. Basically, I think we haven't done 2 laps where the track was the same today. And even though the wet was tricky, I felt like qualifying was even trickier, because you have basically some train rails, going down the track, not even a clean line, just 2 tire width going around the lap. And if you put half an inch, off that line, you were basically sailing towards walls. So very tricky out there today. Happy we survived. Happy to take 15 points home. Congratulations, Nico. Ya pemirsa, tadi juga kita mendengarkan bagaimana pendapat dari Nico Müller yang berada di podium 3, dan ketiga pembalap mengatakan hal yang sama, bagaimana memang sirkuit internasional dari Ancol ini memang sangat tricky bagi mereka, Bu. Ya, dan tepatnya mengatakan dusty ya, banyak debu. Betul. Itu tentunya membuat sulit para pembalap. Ini sama kayak kasusnya kalau misalkan setelah hujan atau habis hujan, itu kan juga kadang selalu ada seperti uap atau yang keangkat ke udara, dan juga sempat mengatakan ada beberapa tikungan atau trek yang juga sangat beresiko yang bisa membuat mobil terlempar ke bagian wall atau dinding. Dan ini dikatakan juga pentingnya mengambil keputusan dalam melakukan attack mode, juga beberapa kali dikatakan, kita juga lihat dalam beberapa kali attack mode akhirnya beberapa pembalap harus kehilangan posisi. Dan saya harus balik lagi mengatakan tadi dalam interviewnya, Dan Ticktum mengatakan tetap humble ya dia. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya betul ini luar biasa. Dan juga tadi gimana Mortara yang sebenarnya begitu berambisi tapi juga tetap pencapaian yang baik buat Mahindra Racing. Dan juga Nico Müller tadi yang lagi-lagi tetap mengatakan ini benar-benar tricky, dan kita bisa tahu dari 3 teratas saya rasa tidak ada satu pun pengamat termasuk kita yang berada di studio ini yang menduga adalah mereka. Dan Ticktum, Mortara dan juga Müller ini membuat tentunya Sarinah Jakarta IPRIX 2025 ini akan mempunyai kesan tertentu tentunya. Kita melihat bagaimana Eduardo Mortara memang kerap kali menjadi seorang pembalap yang sering memberikan kejutan di hampir di setiap race. Tapi berbeda sekali dengan Dan Ticktum yang seperti yang dikatakan juga pada saat interview, mengawali season dengan performance yang kurang, tapi mendapatkan Gen 3 Evo ini merupakan mobil yang tepat baginya, dan momentum bagi timnya juga terus naik dari sini. Betul, dan kita juga menyaksikan ini adalah proses pemberian hadiah tentunya menaiki podium bagi P1, P2 dan juga P3. Yang pertama naik adalah Nico Müller.
seorang pembalap dari Swiss, dan akan disusul juga oleh Mortara yang juga merupakan seorang pembalap dari Swiss. Ya, Muller sendiri sebenarnya di season 12 ini baru 2 kali ya masuk ke podium, dan ini adalah kali kedua dia. Di posisi kedua. Next, in second place from Mahindra Racing is Eduardo Mortara. Eduardo Mortara, dan sangat menarik kita mendengarkannya karena dipanggil juga terlebih dahulu dengan bahasa Indonesia, Bung. Ini yang sangat menarik yang hanya Anda bisa saksikan ketika E-Prix digelar di Jakarta. Iya, dan ini adalah podium kedua, dan dua-duanya itu sebenarnya dia cukup baik ya. Dimana di waktu itu saya round yang di Saudi ya, di Jeddah, itu dia berhasil mendapatkan posisi pertama, dan sekarang dia harus mendapatkan posisi yang kedua. And now our winner from Cupra Kiro is Dan Ticktum. Dan Ticktum di peringkat pertama dari tim Cupra Kiro. Dari semenjak bergabung dari season 2 di Formula E, dan ini adalah kali pertama bagi Dan Ticktum menempati P1 dan juga bagi Cupra Kiro untuk naik ke podium. Luar biasa sekali. Ya, dan ini sebuah cerita yang sangat baik tentunya ya, karena sebenarnya dia sempat juga diinterview dan dia sempat mengatakan bagaimana qualifying itu sangat sulit, tapi ya dia tetap mendapatkan starting grid yang nomor 5, dan akhirnya dengan sabar dia menunggu, dan begitu ada kesempatan dia berhasil menjadi dan meraih gelar pertamanya dia ya untuk menjuarai salah satu round Formula E dalam perjalanan karirnya. Dan seperti yang dikatakan bagaimana tadinya dia ingin stay menjaga di posisi kelima, tapi ternyata ada yellow course yang menjadi momentum dan dia memberanikan diri untuk mengambil chance, dan akhirnya membuahkan hasil menjadikannya juara di gelaran Jakarta E-Prix. The national anthem of the winning driver from the United Kingdom. Tim pemenang. And next, the national anthem of the winning team from the United States of America. Saatnya penyerahan trofi untuk tim pemenang. Congratulations to all our winners. Please welcome to the stage. Ya, inilah dia penyerahan trofi bagi seluruh pemenang, termasuk bagi tidak hanya bagi pembalap, tentu saja bagi tim dari masing-masing pembalap. Dan pertama kita akan menyerahkan, ya kita akan melihat penyerahannya. Ini adalah bagi Cupra Kiro sebagai tim juara dalam gelaran Jakarta E-Prix 2025. Bung Doni, juga ada vlog saya rasa bagaimana penampilan Jack Dennis yang luar biasa di starting grid P1, tapi kemudian harus mengakhiri balapan dengan hasil yang mengecewakan. Ya, memang mengecewakan, tapi kita tetap lagi-lagi ya, tadi Alex Hui kita lihat ya begitu gembira dan lega ya, akhirnya bagaimana dia bisa mendapatkan dengan apa yang diraih oleh pembalapnya dan Ticktum ya, ini luar biasa. Dan sebenarnya Andretti kita tahu di sini diwakili oleh Muller. Dan di peringkat kedua, This is Rachel Sharfwan, CEO of KT Sarina, to present the trophy to the second place driver, Eduardo Mortara.
Eduardo Mortara, seorang pembalap asal Swiss yang bekerja sebagai pembalap dari Mahindra Racing. Mewakili Presiden Pembalap utama dari Mahindra Racing. sambut Iya. Muhammad bin Sulayem. Kali pertama ya, tadi saya mau koreksi, kali pertama dia sebenarnya maju ke podium. On behalf Dan baru ada 6 putaran yang dia bisa meraih poin, ini juga sangat luar biasa tentunya. Bambang Susatyo, Chairman of IMI, to present the FIA President's Medal to Dan Ticktum. Ya, inilah dia penyerahan medali kepada sang juara di Jakarta E-Prix 2025, Dan Ticktum. Pembalap asal England. Kini trofi juara pertama akan diserahkan kepada pembalap juara. And finally, please welcome Mr. Pramono Anand, Governor of Jakarta, to present the trophy to our winner, Dan Ticktum. Ya, kita menyaksikan bagaimana trofi juara diberikan langsung oleh Gubernur dari Jakarta, yaitu Bapak Pramono Anung, kepada Dan Ticktum. Ini menarik ya, karena kan pertanyaannya apakah Jakarta kembali menggelar ya untuk musim ke-12-nya nih Bung Pemedal. Tahun depan, Bung ya. Yes. Dan kita tentunya akan menanti dan berharap bahwa Indonesia akan tetap masuk di Jakarta. Dan inilah dia proses selebrasi yang sudah menjadi ritual bagi seluruh pembalap seluruh dunia. Bagaimana kita menyaksikan champagne, toast. Dan tidak hanya bagi mereka, biasanya juga krunya diguyur, Bung, habis itu. Ya? Iya benar. Mereka akan turun ke depan dan mengguyur krunya. Luar biasa sekali. Agak sedikit kita bisa katakan fairy tale hari ini adalah milik dari Dan Ticktum. Ya luar biasa ya, karena kita lihat sebenarnya di round terakhir dia tuh terlempar ya, tidak masuk ke 10 besar, tidak mendapatkan poin, tapi dia langsung menjadi juara di round yang justru berada di Jakarta ini. Ya, luar biasa pertumbuhan memang dari Cupra Kiro, dan mereka berhasil memetik momentum awal mereka tentunya sebagai sebuah pencapaian yang baik setelah sekian lama di Formula E belum mendapatkan hasil yang positif, tapi kali ini kita mulai melihat tanda-tanda kebangkitan dari Cupra Kiro. Dan selain itu Mahindra sendiri tetap masih sangat kuat, dan kalau kita katakan as a team tentunya Porsche masih menempati posisi teratas, disusul juga oleh Nissan, Bung ya. Iya. Dan kalau kita melihat kemenangan ini tentunya adalah kemenangan buat Cupra Kiro, tapi kita tahu manufacturer adalah Porsche juga. Betul. Dan kalau kita lihat juga bagaimana Antonio Felix da Costa juga mempertahankan Porsche. Tag Heuer Porsche punya posisi, dan tentunya ini selisihnya akan semakin terus rapat antara dia dengan Nissan. Ya, Nissan dan juga Porsche ini akan semakin sengit, sedangkan Mahindra sendiri harus terlempar ke peringkat kelima saat ini secara tim, karena disusul oleh tim-tim lainnya lewat hasil yang diterima di balapan kali ini, Bung. Tapi luar biasa sekali, dan sekali lagi tadi tentunya Jack Dennis menjadi flop yang bagian dari drama yang terjadi di Jakarta E-Prix di International Circuit Ancol. Tapi ya, it is what it is. Sebuah penampilan yang luar biasa, tapi harus berakhir dengan hasil yang tidak cukup baik bagi dirinya. Tapi yang jelas yang menarik adalah bagaimana top 3 itu sendiri tidak ada yang bisa dikatakan fastest lap. Tidak ada yang bisa dibilang menjadi pole nomor 1 ya, top pole. Dan justru yang juarain tadi dibilang ya, 3 orang yang sebenarnya tidak ada yang menduga sama sekali. Tapi ini menunjukkan betapa Formula itu memang membutuhkan persiapan dimulai dari free practice. Bagaimana kita tahu juga ada beberapa drama di free practice. Benar. Juga kemudian dilanjutkan dengan qualifying, juga banyak yang nggak nyangka. Bayangkan 8/4 final itu dari 8 tim berbeda. Ya. Sampai akhirnya kita tahu tadi sebenarnya Jack Dennis yang harus memiliki keuntungan menjadi pole nomor 1. Tapi akhirnya dia harus membuang kesempatan itu dan terlempar bahkan dari 10 besar. Betul, ada kendala memang kita belum tahu kendala apa sebetulnya dihadapi oleh kendaraan dari Jack Dennis, tapi dia harus berhenti di balapan kurang lebih pada saat di lap sekitar lap 30 tadi, Bung. Ya. Dan yang menarik juga adalah memang bagaimana Formula E ini dalam 10 gelaran season pertamanya ini merupakan ke-11, tapi 10 pertama ada 9 pembalap berbeda yang menjadi juara. Ya itu dia. Nah, inilah yang sangat menarik dari Formula E. Betul, ini yang menjadi sangat menarik, dan juga salah satunya juga yang saya lihat kombinasi antara pembalap-pembalap senior yang masih tetap memberikan ancaman dan juga berprestasi baik, tapi juga para pembalap-pembalap muda. Muda bukan hanya dari segi usia, tapi mereka yang mungkin pernah di Formula 2, Formula 1, tapi mencoba nasib mereka di Formula E, dan itu membuat bagaimana setiap season, setiap musim itu menjadi bahasan menarik. Siapa yang akan menjadi juara kali ini? Benar, dan seperti yang tadi kita sudah bahas juga bersama Bung Doni, saya juga nanya bagaimana kira-kira masa depan dari Formula E ini, karena sepertinya sangat menjanjikan, Bung. Iya, satu hal ya, saya sempat baca bahwa tahun 2035 itu ada beberapa negara, beberapa provinsi yang sudah mengatakan mereka tidak akan lagi menjual mobil konvensional, mereka hanya menjual mobil listrik. Apakah ini akan menjadi bagaimana Formula E akan menjadi Formula of the Future? Karena bagaimana juga kita tahu ya, mobil listrik itu sudah semakin menjadi persyaratan penting tentunya.
Ya, tentu saja dengan Go Green ya Bung ya. Yes. Dan kita akan segera menyambung kembali kepada reporter yang standby tentu saja di International Circuit Ancol. Silakan kami persilahkan. Congratulations for your podium too. It was a little bit challenging, we said, between Dennis, your partner Nick. What happened there? I don't know exactly actually what kind of issues they had. For me personally, it was quite a good race today. Starting from P6, I lost a position with Seb at the beginning, and had several contacts actually during the race. But we managed actually to keep ourselves out of trouble. Came back. At some point, I was running third and behind Nick and Jake, and I think potentially with them retiring, I think that there was a strong possibility for us to win the race. But racing is racing, and happy still with P2. Did you expect this to happen? You never, look, Formula E is so unpredictable, you can never expect anything special. But very happy for the entire team because they've been working extremely hard in the last month, and this goes to them. Okay. So what do you want to say something for the Indonesian people? You see it's a very crowded here today. Firstly, I'd like to say that it's always a pleasure to come to Jakarta, to come to Indonesia. I love it. I was actually 2 months ago, I was in Lombok. Nice. Yeah, and then Bali, and had a lot of fun there. Love the culture, love the people, and love the support. Alright, thank you so much Eduardo. Ya, itu dia pemirsa perbincangan kami dengan podium kedua Eduardo Mortara yang berhasil meraih podium kedua, dan selanjutnya setelah racing di Jakarta akan ada double header yang akan berlangsung di Berlin, dan kita akan sama-sama menantikan seperti apa siapa yang akan meraih World Champion untuk Formula E ini. Terima kasih, kembali ke Anda. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Aya, luar biasa sekali ya, asik juga ya ngobrol langsung sama Eduardo Mortara. Luar biasa, dan masih ada 4 race lagi tentunya agar kita bisa mengetahui siapakah yang akan keluar menjadi World Champion di gelaran Formula E 2025. Terima kasih sekali lagi Bung Doni atas waktunya. Sama-sama Bung Romeda. Salam olahraga Bung Doni. Salam olahraga. Dan pemirsa, saya ingin mengingatkan juga jangan lupa untuk terus tongkrongin semua agenda pertandingan dan juga suguhan-suguhan yang dipersembahkan oleh RCTI Sport. Akhir kata, saya Romedal beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan tentu saja salam olahraga. And he wins the PIF Driver of the Race award as well. Can't wait for this next race. He does work hard on his sleeve. He's sometimes seen as a bit of a divisive character in the world of motorsport, but we always say the 40th century class is permanent. The football of Dan Tincton has been tricky in the last couple of seasons. Formula E, but now with a competitive